Elshinta News and Talk. Polda Jawa Tengah melaksanakan program Jateng Zero Knalpot Brong yang ditandai dengan apel deklarasi yang diikuti 747 peserta yang terdiri atas parpol peserta pemilu, tim pemenangan Pilpres, KPU, Bawaslu, Forkopimda Jateng dan Kota Semarang, serta organisasi lainnya. Apel juga serentak dilakukan oleh seluruh Polres jajaran di Jawa Tengah untuk penyelarasan misi mendukung ketertiban Kamsel Tikar Lantas Sit Kamtipmas kondusif selama pemilu 2024. Selain itu, untuk memperkuat larangan penggunaan knalpot brong di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga akan menegakkan aturan tertib berlalu lintas khusus penggunaan knalpot brong. Bagaimana pelaksanaan penegakan aturan larangan knalpot brong di lingkungan sekolah? Kami akan membahas bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Jawa Tengah, Uswatun Hasanah. Elshinta News and Talk. Ada pendengar, kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan komentar ya. Line telepon kami 024 7648 9100. Assalamualaikum, selamat siang Bu Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Mas Muhammad ya. Iya, betul sekali Bu. Baik, ini ada program penertiban ya untuk knalpot brong sendiri. Kalau Bu sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang siswa-siswa, utamanya siswa SMA nih yang sudah sering bawa kendaraan bermotor ke sekolah ini, banyak yang ditemui ternyata memang knalpotnya juga malah knalpot brong. Karena anak muda biasanya inisiatifnya atau kreativitasnya agak berbeda ya Bu Us ya. Iya. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Terkait dengan upaya menertibkan penggunaan larangan penggunaan kendaraan brong untuk peserta didik di SMA maupun SMK di Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, sebelum ada deklarasi, kami sudah cukup lama memberikan larangan kepada peserta didik yang ke sekolah membawa kendaraan tidak sesuai standar. Tidak sesuai standar itu macam-macam, ada spionnya, ya, kemudian lampunya, termasuk include di dalamnya adalah knalpot brong atau knalpot bising atau ada yang menyebut knalpot bogar gitu ya. Nah ini dikuatkan sebelum masa kampanye, ini juga sudah menjadi program dari PKS, Satuan Pendidikan masing-masing. Tetapi karena sekarang pada masa kampanye, nah ini tren lagi nih ya. Sebagai tindakan preventif, maka di Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui surat edaran nomor 300/068336 ini kita mengeluarkan surat edaran kaitannya dengan bagaimana mewujudkan keamanan dan kenyamanan berkendara di jalan raya melalui pemakaian knalpot sesuai dengan persyaratan teknis. Sekaligus juga kita mendeklarasikan di 35 kabupaten kota bersama dengan Polda kemarin dengan Direktur Lantas Pak Sony ya. Kemudian di kabupaten kota lain juga hal yang sama. Berarti memang sudah menjadi program awal ya Bu Us ya untuk menghilangkan knalpot brong ini. Tapi masih juga ditemukan tidak ini Bu dari peserta didik adik-adik SMA SMK ini yang menggunakan kendaraan tidak sesuai spesifikasi? Sampai saat ini saya belum menerima laporan kaitan dengan penggunaan knalpot brong di sekolah sampai saat ini. Namun tindakan preventif itu perlu dilakukan. Biasanya yang terjadi itu adalah penggunaan bukan knalpot ya, spionnya, helm yang nggak standar dan lain-lain. Ini menjadi bagian penertiban yang ada berkendara yang ada di Satuan Pendidikan. Kemudian juga ada efek sosial yang sebenarnya mereka terima ketika mereka menggunakan knalpot brong yang berada di lingkungan sekolah. Nah kemarin yang menjadi fokus kita adalah selain tentu saja mengingatkan kembali kepada siswa dan satuan pendidikan kaitan dengan larangan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009, maka juga sekaligus memberikan edukasi kepada orang tua siswa
agar bisa mengawal anak-anaknya berada di sekolah, di rumah ini agar tidak melakukan tindakan atau menggunakan kendaraan brong untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Untuk sanksinya sendiri ada aturannya tidak, Bu Us, dari Disdik, atau dikembalikan ke sekolah untuk sanksi yang mungkin kalau ada siswa atau peserta didik tadi yang melanggar? Untuk sanksi kita tidak memberikan sanksi. Jadi karena memang tidak boleh diberikan sanksi, maka kita memberikan imbauan kepada anak, ya, apabila anak ketahuan membawa kendaraan brong, maka kendaraan tersebut ditahan. Selanjutnya orang tua nanti yang mengambil ke sekolah. Sekaligus juga kita memberikan edukasi kepada orang tua kaitan dengan bahaya dari kebisingan yang ditimbulkan tersebut, baik dari sisi kesehatan, kemudian juga dari sisi sosial juga. Gitu. Bekerja sama tidak ini, Bu, kalau Dinas Pendidikan dengan kepolisian mungkin dalam hal ini lantas, bagian lantas? Oh iya, semuanya dimulai dari dengan Polda. Kemarin dengan Direktur Lantas, ya, Dirlantas. Kemudian juga deklarasi serentak, ada yang diselenggarakan tanggal 8, 12, 14, yang serentak tanggal 14. Dan ini kita tindak lanjuti dengan surat edaran, kemudian juga dengan flyer, dan ada juga beberapa cabang dinas itu yang dari kepolisian, dari Lantas sendiri, ini langsung door to door datang ke sekolah. Ya, sampai saat ini saya belum menerima laporan kaitan dengan adanya kendaraan brong yang ada di sekolah. Ini menarik sebetulnya ya, Bu, karena adik-adik kita peserta didik SMA, SMK ini kadang memang berpikirnya kalau nggak brong nggak keren begitu. Ya, tapi apa yang mungkin ditanamkan di sekolah? Apa yang ditanamkan di sekolah mungkin, Bu, supaya tadi pemikiran yang seperti itu tadi ya, yang nggak menjadikan anak yang keren ketika kenal pot motormu brong itu belum tentu keren begitu. Ya memang tidak keren, bukan belum tentu ya. Jadi yang kita tanamkan yang pertama, sekolah itu kan laboratorium pendidikan. Di mana di dalamnya kita belajar tentang hard skill dan soft skill. Pendidikan karakter itu menjadi tujuan utama. Ketika melakukan aktivitas yang ternyata itu justru mengganggu komunitas yang ada di sekitarnya, jelas dong itu bukan prestasi. Dan mereka juga banyak belajar dari banyaknya peristiwa, dampak-dampak yang ditimbulkan. Tidak akan ada yang tepuk tangan atas kerennya kendaraan brong itu. Tidak ada yang tepuk tangan. Sehingga insya Allah siswa-siswa kami cukup cerdas untuk menyikapi itu, ya berprestasi di bidang yang lain, bukan dalam hal itu. Dan kita harapkan juga patuh dalam berkendaraan, menggunakan atribut secara standar, kemudian juga mematuhi aturan, berpartisipasi aktif, menjadi tim PKS untuk bisa membantu tugas kepolisian dalam penertiban, kemudian juga tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan kampanye yang tentu saja ini bukan ranah lagi peserta didik atau siswa. Tugasnya biar fokus pada belajar, begitu. Iya. Berarti memang sanksi tidak diberikan secara langsung kepada sang anak begitu ya, Bu Us ya? Tidak ada. Dari pihak Satlantas sendiri pun juga tidak memberikan sanksi. Memang tidak boleh ada sanksi. Jadi diingatkan. Nah, di kami di sekolah, apabila memang tidak sesuai standar, ya ditahan dulu, sepeda motornya ditahan dulu. Kita hubungi orang tuanya hadir untuk mengambil, kita berikan edukasi. Jadi sebuah punishment yang mengajak semuanya untuk berkolaborasi mendidik anak tersebut. Gitu. Kalau yang sering termasuk memfasilitasi. Yang sering viral itu kan di sosial media kadang memang tidak diberikan hukuman denda atau tilang, tapi dia disuruh dengerin suara knalpot brongnya sendiri, kupingnya di ngeng digituin. Itu juga seperti itu tidak diberikan begitu ya, Bu Us ya? Enggak, di sekolah tidak. Itu nanti ranahnya pada kekerasan lagi malah nanti. Ya, tidak. Jadi cukup nanti di sekolah. Jadi begini ya. Anak-anak di sekolah itu
tanggung jawabnya adalah tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab kepala sekolah. Tapi ketika di luar sekolah, maka itu dia menjadi warga masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Masyarakat dan orang tua. Maka masyarakat, orang tua, dan sekolah harus bersinergi. Maka kita mulai dengan deklarasi dengan Polda Jawa Tengah melalui Dirlantas kemarin, ya, dan serentak diikuti oleh kabupaten kota yang lain. Baik. Kita boleh libatkan pendengar untuk berkomentar ya Bu Uus ya? Boleh, silahkan. Baik, Anda pendengar bisa berkomentar dengan telepon kami 0247648910. Sudah ada Pak Gunawan nih di Manyaran. Selamat siang Pak Gunawan. Selamat siang. Iya, silakan Pak Gunawan. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Bu Uus, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng. Oke, selamat pagi atau selamat siang Bu Uus. Selamat pagi Pak. Suaranya agak Iya, suaranya agak Pak. Noise ya, mungkin agak dijauhkan mungkin device-nya Pak. Oke, Pak Uus mohon maaf, Pak Gunawan kita putus dulu ya, nanti Pak Gunawan bisa telepon lagi ya. Kita perbaiki sambungan dulu. Baik, terima kasih ya Pak Gunawan ya. Nanti pendengar yang lain juga bisa menghubungi. Masih kami buka line telepon kami 0247648910. Yang penting lainnya adalah peran orang tua sebetulnya Bu Uus. Karena kan yang memberikan akses terhadap kendaraan bermotor ini orang tua. Adakah tidak peran yang kemudian diberikan Dinas Pendidikan kepada orang tua untuk menjaga adik-adik SMA SMK ini supaya tadi kreativitasnya tidak ditanamkan melalui knalpot Brong? Ya, tentu. Yuk pada orang tua semuanya yang mendengarkan pada siang hari ini, kita boleh memfasilitasi anak kita, memberikan kebahagiaan kita, tetapi tentu saja fasilitas yang tidak merugikan pihak lain. Ya, fasilitas yang memang membuat anak itu lebih kepada bagaimana mengarahkan anak itu pada hobi-hobi yang memang baik dan terarah. Tidak pada kegiatan-kegiatan yang justru merugikan pihak-pihak yang lain. Kendaraan itu sudah diciptakan sesuai dengan standar kebisingan tertentu. Ya, jangan sampai ini nanti justru menjadi sebuah pemicu masalah. Karena bukan hanya kendaraannya saja nih yang sudah nggak standar. Nanti akan muncul konflik-konflik sosial. Konflik-konflik ekonomi pun juga bisa berdampak seperti itu karena harganya nggak murah ternyata. Ya itu dampaknya juga cukup luas. Jadi saya minta juga kepada orang tua, yuk kita bareng-bareng kita menangani anak kita didik anak kita menjadi manusia yang istimewa seutuhnya. Baik. Ini sudah tersambung lagi nih tadi Pak Gunawan ya, Bu Uus di Manyaran. Pak Gunawan, selamat siang. Nah, Pak Gunawan bisa kecilkan dulu radionya ya di sana ya. Sudah saya matiin. Oke, baik ya, bisa. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Abus, selamat siang. Ya. Ini mumpung mengenai kendaraan untuk anak sekolah ya. Saya juga sekaligus menitip apakah teman-teman orang tua siswa yang melepaskan kendaraan kepada anaknya ini juga sudah melengkapi dengan surat-surat, artinya dengan SIM, STNK. Jangan sampai nanti hanya karena patuh terhadap Brong tapi surat-suratnya juga diabaikan begitu. Itu yang pertama. Kemudian perlengkapan kendaraan yang lain seperti spion, terus kemudian lampu sen, dan kadang-kadang bahkan spektor belakang itu dilepas sehingga kalau pada saat hujan malah mengganggu kendaraan yang ada di belakangnya. Itu saja sih mungkin dari saya. Baik, terima kasih ya. Untuk itu. Ya. Terima kasih Pak Gunawan. Nanti kita konfirmasi langsung ke Bu Uus. Bu Uus ini tadi menarik ya yang disampaikan Pak Gunawan karena mendapatkan SIM kan ada batasan umur nih 17 tahun dan memang mayoritas teman-teman peserta didik adik-adik SMA SMK ya baru 17 tahun mungkin di usia kelas 2 atau kelas 3 SMA. Tapi kalau dari Dinas Pendidikan sendiri melihatnya seperti apa Bu Uus? Baik, yang pertama tim PKS itu sudah punya item-item atau indikator-indikator kelengkapan berkendaraan. Helmnya, spionnya, lampunya, peleknya, knalpotnya.
secara periodik itu akan direkap dan dilaporkan kepada wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Nah, kemudian ketika anak-anak itu berkendara, anak-anak kelas 10, kelas 11 tentu belum punya SIM. Tapi imbauan dari kepolisian adalah menggunakan kelengkapan helm dan lain sebagainya. Ya, jadi safety-nya itu memang benar-benar ada. Maka kita juga menyarankan kepada peserta didik, satu, patuhi aturan dalam berkendaraan. Apabila belum punya SIM, disarankan membonceng temannya kalau sulit terakses kendaraan, kalau sulit terakses dengan kendaraan umum, agar meminimalisasi hal-hal yang tidak diharapkan oleh sekolah maupun orang tua. Karena untuk mendapatkan SIM itu bukan sekadar membeli sesuatu, punya uang, selesai. Tapi harus ada uji keahlian. Nah, ini terus-menerus kita giatkan, ya, terus-menerus kita giatkan dan menjadi bagian dari tugas PKS yang ada di satuan pendidikan. Berikut juga pertemuan dengan komite, kita sampaikan kepada komite, kita imbau kepada kepala sekolah untuk menyampaikan kepada orang tua siswa untuk melengkapi kendaraan anak sekaligus juga SIM, gitu. Nah, kemudian apakah pernah terjadi hal demikian? Ya, tapi apa yang dilakukan? Kembali kita memberikan edukasi kepada orang tua, karena anak ini adalah tanggung jawab bersama. Ya, semoga cukup memuaskan. Iya, baik. Kalau kita ingat baru kejadian, kalau nggak salah sekitar sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu ya, Bu Us, dengan tidak mengurangi hormat kita dan juga turut berduka secara mendalam kepada korban. Kemarin ada siswi kita yang baru kena kecelakaan juga ya, daerah Mijen atau di mana itu, dekat jalur Pantura. Ini kan karena terpeleset juga ini, nanti akan bisa jadi perhatian juga tidak dari Dinas Pendidikan, Bu Uus? Ya, kalau saya tidak salah bahwa kecelakaan itu disebabkan karena yang bersangkutan itu niatnya mau nyalip nih ya. Kalau nggak salah ya, saya membaca laporannya. Jadi mau nyalip tapi mungkin nggak cukup dan ternyata ada sisa-sisa bahan bangunan berupa pasir yang berada di tepi jalan. Dan kondisinya kan juga akhirnya terpeleset dan akhirnya berpulang. Termasuk juga peristiwa yang ada di Karanganyar, Magelang ya. Itu anak yang meninggal dunia karena tertimpa baliho. Ingat ya, baliho calon legislatif itu ya. Nah, ini terlepas dari takdir, ya, terlepas dari takdir, maka bagian dari peristiwa-peristiwa itu cukuplah menjadi sebuah contoh, semoga tidak terulang kembali, bahwa kita harus berhati-hati dalam berkendara. Ya, kita harus berhati-hati dalam berkendara, termasuk juga kita juga berharap bahwa jalan yang memang digunakan, akses yang digunakan untuk anak-anak menuju ke sekolah ini benar-benar akses yang memang steril dari bekas-bekas perbaikan jalan. Menurut informasi bahwa jalan tersebut atau bekas-bekas dari pembenahan jalan tersebut masih belum dibersihkan beberapa hari gitu. Jadi sudah lama berada di situ bekas pasir-pasirnya gitu. Ya, jadi mudah-mudahan menjadi perhatian juga nih bagi teman-teman atau adik-adik peserta didik SMA, SMK yang sudah membawa kendaraan sendiri ya, Bu Us ya. Oke. Baik. Terakhir mungkin Bu Us bisa berikan imbauan nih bagi pendengar kita nih, utamanya mungkin barangkali orang tua yang mendengarkan siaran kita nih supaya tadi tidak hanya menjaga diri sendiri tapi kan demi keamanan lingkungan juga nih berarti, Bu Us. Ya. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat. Ketika belum bisa memberikan sebuah manfaat, paling tidak janganlah mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi siswa yang baik, memberikan keteladanan yang baik, dan jangan membuat orang lain kecewa karena perilaku kita. Itu saja sih, Mas. Baik, mudah-mudahan penegakan
knalpot Brong ini tidak terjadi lagi dan teman-teman di adik-adik peserta didik juga tidak berkreativitas ke arah sana, begitu ya Bu Uus ya? Iya. Baik, terima kasih Bu Uus sudah bersama Elsita Semarang siang ini. Sehat selalu Bu Uus. Ya, amin. Selamat siang Bu Uus. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah. Elsita Semarang News and Talk.